Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Ariska. Kali ini masih di Kedai Math OO. Nah, dalam video ini kakak akan membahas terkait tentang notasi faktorial. Notasi faktorial ini menjadi materi prasyarat buat kalian yang saat ini kelas 12 di matematika wajib. Kenapa? Karena notasi ini diperlukan buat kalian untuk menghitung permutasi dan atau kombinasi. Nah, kita langsung saja ya. Pengertiannya yang pertama, notasi faktorial adalah suatu operasi hitung yang ditandai dengan tanda seru. Operasi hitung yang bagaimana? Nah, selanjutnya ini contohnya adalah 3 faktorial. Dibaca dengan 3 faktorial. Jadi ada 3 tanda seru itu dibaca 3 faktorial. Operasi hitung yang dimaksud adalah operasi perkalian. Nah, jadi 3 faktorial itu sama dengan ditulis 3 kali 2 kali 1. Faktorial, kakak ulangi lagi. Jadi notasi faktorial itu notasi untuk operasi perkalian bilangan asli yang terurut. Sehingga secara umum kita bisa tuliskan n faktorial sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali 3 kali 2 kali 1. Oke ya, mudah-mudahan nggak bingung nih. Kalau misalnya bingung, coba kakak akan ilustrasikan lagi. Jadi kalau ada 3 faktorial tadi, kan bisa ditulis 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Operasi bilangan asli, operasi perkalian pada bilangan asli secara terurut. Berarti kalau ada 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Sehingga kalau ada n faktorial, nah ini bentuk umumnya menjadi n, nah ini kan n kurang 1, kemudian kali n kurang 2, dan seterusnya sampai 1 gitu ya. Oke. Kemudian contoh lagi nih, mempertegas. Berarti kalau ada 10 faktorial, bisa kita tulis 10 kali 9 kali 8, kali seterusnya hingga sampai kali 1. Nah, kalau misalnya ini yang dari 9 kali 8, kali 7, dan seterusnya hingga kali 1, kakak bold, maka bisa kita tulis dengan 10 kali 9 faktorial. Yang di bold ini adalah 9 faktorial, ya kan? Sehingga 10 faktorial bisa kita tulis dengan 10 kali 9 faktorial. Oke ya? Nah, sekarang kalau misalnya yang di boldnya itu 8, mulai dari 8, berarti ini mulai dari 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 3 kali 2 kali 1. Kali 1 ya. Kali 1 gitu. Nah, bukan kali 8. Nah, ini berarti 8 faktorial ya. Nah, ini kita bisa tulis dengan bisa kita tulis 10 kali 9 kali 8 faktorial gitu. Jelas? Jelas ya untuk notasi faktorial ini. Nah, yang penting di sini n adalah harus bilangan asli. Kemudian contoh 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, ini gimana nih? Kalau boleh nggak ini langsung dicoret terus 2 faktorial gitu. Nah, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi bagaimana cara menyelesaikan itu gitu? Ini ternyata kurang fleksibel di sini. Nah, ini 6 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 6 kita uraikan. Yang besar kita uraikan. 6 kali 5 kali 4 kali 3 tutup sampai di sini faktorial dibagi 3 faktorial. Kok nggak sampai 1? Nggak apa-apa, ini kan mau kita coret dengan ini. Nah, sehingga tinggal 6 kali 5 kali 4 ya. 6 kali 5 kali 4. Nah, dihitung biasa itu sama dengan 120. Gitu. Begitu juga untuk 5 faktorial dikali 3 faktorial. Apakah sama dengan 15 faktorial? Tentu tidak ya, tentu tidak sama dengan. Nah, bagaimana cara menghitung 5 faktorial kali 3 faktorial? 5 faktorial kali 3 faktorial, adik-adik bisa uraikan dulu, berarti 5 faktorial
kali 3 faktorial sama dengan 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, kemudian kali 3 faktorial 3 kali 2. Nah, sama dengan ini kali 1. 5 kali 6 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 6 ya. Nah, ini bisa dihitung sendiri atau tujuan dari soal ini berapa faktorial mungkin ya. Nah, ini kan bisa kita urutkan ini. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, sama dengan 6 faktorial. Begitu. Nah, sekarang ini berarti soalnya adalah sederhanakan. Adik-adik, kalau kalian menemukan bentuk faktorial, berarti ini bentuknya belum sederhana. Kalian harus sederhanakan. Itu ya. Caranya adalah tadi dari contoh sebelumnya, kalau bentuk rasional maka kita uraikan yang besar sehingga agar bisa kita coret dengan yang kecil ya. Dengan faktorial yang kecil ya. Nah, sekarang kalau antara n dengan n-1 itu besaran mana? Besaran n, sehingga n yang kita uraikan. n-1 tutup dengan faktorial dibagi n-1 faktorial. Nah, ini kita coret. Berarti hasilnya sama dengan n. Kemudian contoh selanjutnya. Nyatakan 10 kali 9 kali 8 kali 7 ke dalam notasi faktorial. Nah, gimana ini ya? Ada 10 kali 9 kali 8 kali 7. Nah, ini sama dengan berapa ini? Sama dengan 10 faktorial ya. Tapi kan 10 faktorial itu kan sampai 1 perkaliannya. Maka harus kita bagi dengan 6 faktorial. Oke, kalau masih bingung, ini kakak akan ilustrasikan di sini. Ini 10 faktorial itu kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, ini dibagi berapa ya? Biar hasilnya hanya 10 kali 9 kali 8 kali 7. Biar hasilnya itu hanya 10 kali 9 kali 8 kali 7. Nah, tentu dibagi dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga dari sini kita bisa tulis yang pembilang dari 10 kali 1 kan 10 faktorial ya. Kita bagi dengan 6 faktorial. Nah, mudah-mudahan ngerti. Paham ya? Kemudian contoh nomor 5. 4 faktorial dikurangin 3 faktorial. Tentu hasilnya tidak sama dengan 1 faktorial. Tentu hasilnya tidak sama dengan 1 faktorial. Jadi, kenapa? Karena kita tahu 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan berapa ini? 12 kali 2, 24. Sedangkan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Maka 4 faktorial dikurangin 3 faktorial adalah 24 dikurangin 6. Sama dengan 18. Tentu 18 tidak sama dengan 1 faktorial. Nah, sekarang, apakah 4 faktorial ditambah 4 faktorial sama dengan 8 faktorial? Tentu tidak. Gitu ya, Dek ya? Tentu tidak. Tadi kita tahu bahwa 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Dan 4 faktorial sama dengan, sama ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Apabila kita jumlahkan, berarti ini 4 faktorial tambah 4 faktorial sama dengan 48. Tentu 48 nilainya
tidak sama dengan 8 faktorial. Karena kita tahu bahwa 8 faktorial sama dengan, karena kita tahu ini 8 faktorial itu sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 sampai dengan kali 1, itu hasilnya, ini kakak menggunakan kalkulator, 4320 gitu ya. Nah, kapan-kapan kakak akan tunjukkan bagaimana cara menghitung faktorial dengan menggunakan kalkulator. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang nomor 7. N-1 faktorial dibagi N-3 faktorial sama dengan 72. Maka nilai N yang memenuhi adalah, gitu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Tentu mudah. Kita selesaikan dulu ruas kiri dengan cara menghilangkan notasi faktorialnya. Sehingga antara N-1 dan N-3 itu lebih besar mana? Lebih besar N-1 kan? Sehingga N-1 faktorialnya yang kita uraikan hingga mencapai N-3 faktorial. Maka persamaan itu kita bisa tulis N-1 kali N-2 kali N-3 faktorial dibagi N-3 faktorial sama dengan 72. Oke, jelas ya? Nah, sekarang ini berarti menjadi N-1 kali N-2 sama dengan 72. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Ini adik-adik harus uraikan dulu. Sehingga ini kali silang ya. Kali silang begini. Ini ketemu N kuadrat minus 3N plus 2 sama dengan 72. Nah, ada variabel bentuk kuadrat, maka 72 harus pindah ruas ke kiri sehingga ruas kanan sama dengan 0. Maka ini N kuadrat minus 3N min 70 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan nilai N, kalian tinggal memfaktorkan. Ini N min 10, N plus 7. Buat kalian yang masih kesulitan memfaktorkan, silahkan simak di video kakak khusus tentang memfaktorkan. Gitu ya. Sehingga ini kita peroleh N min 10 sama dengan 0, maka N sama dengan 10, atau N plus 7 sama dengan 0, maka N sama dengan min 7. Kita mendapatkan dua nilai N, yaitu N sama dengan 10 dan N sama dengan min 7. Yang memenuhi adalah nilai N yang positif, sehingga N sama dengan 7 tidak memenuhi. Jadi, N sama dengan 10. Oke. Selanjutnya adalah definisi ya, bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. Ini definisi. Kita coba akan membuktikan bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. Ada banyak pendekatan untuk membuktikan 0 faktorial sama dengan 1, namun dalam video kali ini kakak akan menunjukkan dengan menggunakan bentuk umum. Nah ya, kita tahu bahwa N faktorial itu sama dengan, kalau diuraikan, N kali N-1 kali N-2 gitu kan ya, kali seterusnya sampai 1 ya. Nah, sekarang kalau ini kakak blok, sehingga bisa ditulis bahwa N faktorial sama dengan N kali N-1 faktorial. Oke? Nah, sekarang kita manipulasi sedikit nih. Manipulasi sedikit. Jika N sama dengan 1, apa yang terjadi? Kenapa N sama dengan 1? Biar ini 0 ya. Nah, ini berarti 1 faktorial sama dengan 1 kali 1 kurang 1 faktorial. Gitu kan ceritanya. Berarti 1 faktorial sama dengan 1 kali 0 faktorial. Sehingga 0 faktorial sama dengan 1. Terbukti. Nah, ini menjadi definisi atau teorema ya, bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Oke, contoh. Ini latihan soal. Kalian boleh mempause video ini, kemudian dicoba hasilnya berapa, baru nanti dilanjutkan. Nah, sekarang silahkan pause. Oke ya. Nah, ini kakak akan langsung berikan kunci jawabannya saja di sini.
Pembahasannya berarti nomor 1. Di sini untuk pembahasan nomor 2. Sudah dicoba? Mari kita cocokkan perhitungan kalian dengan perhitungan kakak sama atau enggak. Yang nomor 1, 0 faktorial ditambah 1 faktorial tambah 2 faktorial ditambah 3 faktorial sama dengan 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 faktorial itu 6 ya. Berarti 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4. Nah, hasilnya 10. Sama ya. Kemudian yang kedua, 7 faktorial dibagi 6 faktorial dikurangin 2 faktorial. Berarti sama dengan 7 kali 6 faktorial stop per 6 faktorial dikurangin 2 kali 1. Sama dengan dicoret-coret, berarti ini 7 dikurang 2 sama dengan 5. Oke. Sama ya? Oke. Selanjutnya, silahkan kalian pause video ini dan dicoba sendiri. Nah, sudah dicoba? Mari kita cocokkan hasilnya. Untuk yang nomor 1, berarti ini kan ada 26 kali 27. Oke, 27. Ini soalnya ngeracu ya. Oke, gimana kalau kita putar saja, tuker ya. Sehingga ini boleh dong ditulis 27 kali 26 ya. Kalian diminta untuk mengekspresikan ke dalam bentuk faktorial. Maka ini tinggal 27 faktorial dibagi 25 faktorial. Oke ya. Kemudian yang nomor 2, ada 1 per 14 kali 13 kali 12. Ekspresi faktorialnya berarti ini 14 faktorial. Kemudian atasnya adalah 11 faktorial. Sama ya? Sama ya. Kalau misalnya masih bingung, silahkan kembali lagi ke menit sebelumnya. Menit sebelum, kalian bisa ke menit sebelumnya, kenapa bisa seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, ini. Silahkan pause video ini, kemudian kalian boleh coba, dan kita lihat kunci jawabannya seperti apa. Jadi di pause dulu ya. Oke, sudah dicoba. Mari kita saling cocokkan hasilnya sama atau beda. Yang pertama, n plus 1 faktorial per n faktorial sama dengan 7. Atas dan bawah itu besar atas, sehingga yang atas kita uraikan. N plus 1 kali n faktorial dibagi n faktorial sama dengan 7. Ini dicoret. Berarti n plus 1 sama dengan 7, sehingga kita dapatkan nilai n sama dengan 7 dikurang 1 tentu, 6. Oke. Nomor 2, n faktorial per n min 2 faktorial sama dengan 72. Oke, atas dan bawah lebih besar atas, maka atas yang kita uraikan. n min 1 kali n min 2 faktorial per n min 2 faktorial sama dengan 72. Ini kita coret sehingga ada n kuadrat min n 72, langsung kakak akan pindah ruaskan. Minus 72 sama dengan 0. Sehingga ini difaktorkan, kalau dikali min 72 ditambah min 1, berarti n 8 kali 9 ya. Minus 9, di sini n plus 8, sehingga n sama dengan 9. Dan yang kedua, n-nya adalah min 8. Yang ini tidak memenuhi, sehingga jawabannya adalah n sama dengan 9.